Bela Palestina, umat Yahudi bikin konsulat Israel di Kanada banjir darah. Organisasi World Beyond War dan Suara Independen Yahudi bergabung dalam aksi protes di Konsulat Israel, Toronto, Kanada pada Jumat 21 Mei. Dalam protesnya, mereka menggelar aksi teatrikal dengan membanjiri tangga masuk menuju Konsulat Israel dengan cat merah mirip darah. Cat merah yang mengalir di tangga kantor itu melambangkan darah warga Palestina yang tidak berdosa. Tangan Israel sungguh berlumuran darah, ujar Rabbi Mifashair, salah satu anggota IJV, dikutip pikiranrakyat.com dari Al Jazeera pada 21 Mei. Sebagai warga, kami meminta pemerintah Kanada menuntut Israel bertanggung jawab atas agresi yang dilakukannya, katanya menambahkan. Selain itu, Rabbi Mifashair juga meminta pemerintah Kanada menyetop hubungan dagang dengan Israel. Hentikan hubungan dagang jual beli senjata dengan Israel, ucapnya menuntut. Rabbi Mifashair menilai gencatan senjata yang terjadi saat ini tidak akan membuat Israel menghentikan agresi dan penjajahannya di Palestina. Gencatan senjata antara Israel dan milisi Palestina terjadi pada Jumat 21 Mei 2021 pagi setelah Mesir memediasi kedua belah pihak. Gencatan senjata disambut sukacita oleh warga Gaza karena setidaknya mereka bisa bernapas lega, tidak mendengar lagi gelegar bom atau hujan peluru yang mengancam hidup mereka. Serangan Israel ke Palestina total sudah menewaskan lebih dari 250 warga Palestina. Di pihak Israel, perlawanan yang dilakukan milisi Palestina telah menewaskan 12 warga Israel. Pertempuran antara Israel dan milisi Palestina berlangsung selama 11 hari. Israel menyerang milisi Palestina melalui serangan udara. Milisi Palestina melawan dengan mengirimkan roket ke kota-kota di Israel. Bentrokan pecah di Masjid Al-Aqsa setelah sholat Jumat, banyak korban luka menyusul gencatan senjata di Gaza. Setidaknya 15 warga Palestina terluka dalam bentrokan dengan polisi Israel di komplek Masjid Al-Aqsa di daerah pendudukan di Yerusalem Timur. Sementara di Gaza, gencatan senjata milisi Palestina dan Israel memicu warga turun ke jalan-jalan. Banyak laporan bertolak belakang terkait penyebab kerusuhan. Kantor berita resmi Palestina Wafa mengutip para saksi mata yang mengatakan setelah sholat Jumat, jemaat tetap berada di komplek masjid untuk merayakan gencatan senjata di Gaza mengakhiri pertempuran 11 hari. Namun polisi Israel menurut Wafa menyerbu kompleks dan mulai melepaskan tembakan, peluru karet dan gas air mata ke arah jemaah. Setidaknya 15 orang terluka karena tembakan peluru karet, sementara lainnya karena gas air mata atau pukulan polisi. Menurut Wafa, petugas medis Palestina mengatakan kepada kantor berita Reuters sekitar 20 warga Palestina terluka. Polisi Israel sebelumnya mengatakan kerusuhan pecah setelah sholat dan bahwa warga Palestina melemparkan batu ke arah polisi. Komplek Masjid Al-Aqsa merupakan tempat suci bagi Muslim dan juga Yahudi. Tempat yang disebut Temple Mount, komplek ini sering menjadi tempat kerusuhan antara polisi Israel dan warga Palestina. Israel menduduki Yerusalem Timur sejak Perang Timur Tengah pada 1967 dan menganggap seluruh kota sebagai ibu kota, langkah yang tidak diakui mayoritas komunitas internasional. Palestina mengklaim Yerusalem Timur sebagai ibu kota masa depan negara independen di masa depan. Sebelumnya, milisi Palestina dan Palestina mulai memberlakukan gencatan senjata, mengakhiri 11 hari pertempuran kedua belah pihak yang telah menewaskan lebih dari 250 orang, sebagian besar di Gaza. Warga Palestina tumpah ke jalan di Gaza tidak lama setelah gencatan senjata dimulai. Sementara milisi Palestina memperingatkan mereka tetap berwaspada. Baik Israel dan milisi Palestina sama-sama mengklaim kemenangan dalam konflik itu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan gencatan senjata merupakan peluang sesungguhnya untuk mencapai kemajuan. Tidak lama setelah gencatan senjata berlaku pada pukul 2 pada Jumat
banyak warga turun ke jalan dengan mobil ataupun berjalan kaki untuk merayakan. Di Gaza, pengemudi membunyikan klakson sementara pengeras suara dari masjid meneriakkan kemenangan kelompok perlawanan. Militer Israel mengatakan mereka mencabut pembatasan darurat di seluruh wilayah. Kabinet Israel membenarkan bahwa sudah dikeluarkan keputusan untuk menyetujui gencatan senjata dengan milisi Palestina. Korban terbanyak di Gaza. Pertempuran pecah pada 10 Mei lalu setelah ketegangan Israel-Palestina selama berminggu-minggu di daerah yang diduduki Yerusalem Timur yang berujung pada bentrokan di Masjid Al-Aqsa. Milisi Palestina meluncurkan roket setelah memperingatkan Israel untuk menarik diri dari wilayah itu dan Israel membalas dengan serangan udara. Paling tidak 243 orang meninggal termasuk lebih dari 100 anak-anak dan perempuan di Gaza. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, sementara Israel mengatakan mereka membunuh paling tidak 225 militan selama pertempuran. Milisi Palestina tidak memberikan angka korban pada pejuang mereka. Di Israel, 12 orang termasuk 2 anak meninggal menurut petugas medis. Militer Israel mengatakan lebih dari 4.300 roket ditembakkan ke arah wilayah mereka oleh milisi Palestina dan mereka menyerang lebih dari 1.000 target di Gaza. Untuk kali pertama dalam beberapa hari terakhir, di Israel tidak dibunyikan lagi sirine peringatan tembakan roket dari milisi Palestina, pertanda gencatan senjata mulai berlaku. Ini adalah euforia kemenangan, kata Khalil Al-Hayya, seorang pejabat senior milisi Palestina di depan kerumunan ribuan warga Palestina di Gaza yang merayakan gencatan senjata. Sedangkan Israel dalam pernyataannya mengatakan kampanye udaranya telah membuat pencapaian yang belum pernah terjadi di Gaza, wilayah yang diplogade Israel sejak 2007 atau sejak dipimpin milisi Palestina. Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz mengatakan di Twitter bahwa serangan ke Gaza telah menghasilkan keuntungan militer yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gencatan senjata antara kedua belah pihak ini diusulkan oleh Mesir dan berlaku secara mutual dan tanpa syarat. Presiden Mesir mengatakan ia akan mengirim delegasi yang akan memantau penerapan gencatan senjata di lapangan. Pejabat milisi Palestina Osama Hamdan dalam wawancara dengan kantor berita Associated Press mengatakan gencatan senjata dimulai pada Jumat pukul 2 dini hari. Ia mengatakan perundingan gencatan senjata melibatkan Mesir dan Qatar. Namun ia juga mengatakan milisi Palestina saat ini tidak kekurangan rudal. Ia mengatakan serangan terhadap Israel bisa berlanjut tidak hanya beberapa hari atau pekan ke depan, tapi bisa hingga beberapa bulan mendatang. Gencatan senjata dicapai setelah aksi kekerasan dan bombardir militer Israel terhadap Gaza dalam 11 hari terakhir. Sementara kelompok milisi Palestina menembakkan roket-roket ke wilayah Israel.